Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke Kampus Mugas atau Kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Based University.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya perwakilan dari kelompok 16 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Tikubang Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 16 akan menjelaskan materi mengenai Standar Audit 505, materi konfirmasi eksternal. Dan sebelum itu, kita akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 16 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Ajeng Dialovita, NIM 1905520134. Kemudian ada anggota kami yang kedua, itu ada Erli Melinia, itu NIM 1905520099. Kemudian untuk anggota yang terakhir, itu ada Devi Irmawati dari NIM 1905520113. Oke, sebelum kita menjelaskan materi lebih detailnya, aku akan menjelaskan apa aja materi yang akan kita bahas di sesi penjelasan nanti. Jadi lebih singkatnya ya teman-teman. Jadi nanti ada pendahuluan, di dalam pendahuluan itu ada ruang lingkup. Kemudian ada prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Kemudian juga ada tanggal efektif, dilanjutkan dengan definisi, tujuan, dan ketentuan. Dan yang terakhir itu ada materi penerapan dan penjelasan lainnya, jadi lebih lengkap lagi. Nah, yang pertama kita bahas itu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada ruang lingkup. Jadi ruang lingkup standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan standar audit 330 dan standar audit 500. Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam standar audit 501. Nah, selanjutnya ada prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Jadi, dalam materi ini, standar audit 500 mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Dan ini tergantung pada kondisi individual yang situ bukti audit tersebut diperoleh. Standar audit juga mencakup generalisasi berikut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, itu ada bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Kemudian yang kedua itu ada bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, yang terakhir, bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen, baik dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. Standar audit ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Standar audit lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contohnya ada 4. Yang pertama itu ada standar audit 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respons secara keseluruhan.
terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada responsif terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Yang kedua, ada standar audit 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. Yang ketiga, ada standar audit 24 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Yang terakhir, ada standar audit 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 atau untuk emiten atau juga tanggal 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan. Tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Kemudian ada definisi. Untuk tujuan standar audit ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, ada konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal adalah bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis langsung kepada auditor dari pihak ketiga atau pihak yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lainnya. Yang kedua, ada permintaan konfirmasi positif, yaitu suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan konfirmasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi negatif yang menyediakan informasi yang diminta. Yang ketiga, ada permintaan konfirmasi negatif, suatu permintaan konfirmasi kepada pihak ketiga untuk merespons secara langsung kepada auditor hanya jika pada pihak yang dikonfirmasikan tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Yang keempat, ada tanpa respon adalah suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasikan. Kemudian yang terakhir itu ada penyimpangan, yaitu suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasikan. Ketentuan. Ada beberapa ketentuan prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, ada menentukan informasi yang dikonfirmasikan atau yang diminta. Yang kedua, ada memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasikan. Yang ketiga, ada mendesain permintaan konfirmasi termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung kepada auditor. Dan yang terakhir, ada mengirimkan permintaan termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasikan. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi, maka auditor harus melakukan hal berikut. Ada 3. Yang pertama, ada meminta keterangan tentang alasan manajemen untuk menolak dan mencari bukti audit tentang validasi dan memadainya alasan tersebut.
Yang kedua, ada mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian auditor terhadap resiko kesalahan penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat saat dan luas prosedur audit lain lanjutan. Dan yang terakhir, ada melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor mengirim permintaan konfirmasi adalah tidak masuk akal, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang relevan dan andal dari prosedur audit alternatif, auditor harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan Standar Audit 260. Auditor juga harus mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan Standar Audit 705. Selanjutnya akan saya jelaskan hasil prosedur konfirmasi eksternal. 1. Jika auditor mengidentifikasi faktor yang menimbulkan keraguan atas keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi, auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan itu. Yang kedua, jika auditor menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut atas penilaian risiko terhadap penyajian material yang relevan, termasuk risiko kecurangan dan sifat, waktu, dan luas prosedur audit lain. Selanjutnya, tanpa respon. Dalam kasus tanpa respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. Pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika auditor telah menentukan bahwa respon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan layak. Prosedur audit alternatif tidak akan menyediakan bukti audit yang telah diperlukan oleh auditor. Jika auditor tidak memperoleh konfirmasi seperti itu, maka auditor harus menentukan implikasi tersebut atas audit dan mendapat auditor terhadap Standar Audit 705. Penyimpangan. Auditor harus melakukan investigasi penyimpangan untuk menentukan bahwa hal itu merupakan indikasi adanya kesalahan penyajian. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibandingkan konfirmasi positif. Oleh karena itu, auditor tidak perlu menggunakan permintaan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit. Substantif tunggal ditunjukkan untuk suatu resiko yang ditentukan kesalahan penyajian material pada tingkat asersi kecuali jika terdapat suatu hal sebagai berikut. A. Auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah dan telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terhadap efektivitas operasi pengendalian dan relevan dengan asersi. B. Populasi unsur-unsur yang diterasi prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo akun, transaksi, atau kondisi yang tepat dan homogen. C. Diharapkan suatu tingkat penyimpangan yang sangat rendah. Dan yang D. Auditor tidak menyadari keadaan atau kondisi yang akan menyebabkan penerimaan permintaan konfirmasi negatif mengabaikan permintaan konfirmasi. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil prosedur konfirmasi eksternal merupakan bukti audit yang relevan dan andal atau bukti audit lebih lanjut diperlukan. Untuk selanjutnya, materi penerapan dan penjelasan lainnya, prosedur konfirmasi eksternal. 1. Menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. A1.
Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengkonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dan unsurnya. Memilih pihak yang tepat dikonfirmasi. A2. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Mendesain permintaan konfirmasi. A3. Format permintaan konfirmasi yang dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Materi penerapan dan penjelasan lain. Faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi mencakup yang pertama, asersi yang ingin dituju. Yang kedua, resiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik, termasuk resiko kecurangan. Yang ketiga, susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. Yang keempat, pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. Yang kelima, metode komunikasi. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespons kepada auditor. Yang ketujuh, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespons atau menyediakan informasi yang diminta. Selanjutnya, sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab kepada auditor untuk semua kasus. Dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan atau dengan menanyakan pihak yang dikonfirmasikan untuk menyediakan informasi. Di sisi lain, menggunakan metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respons yang rendah karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak yang dikonfirmasi. Selanjutnya, penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat termasuk memeriksa validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum konfirmasi dikirimkan. Menindaklanjuti permintaan konfirmasi. Yang pertama, auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan pengguna jawaban untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang pertama, kewajaran atas penolakan manajemen. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk diperoleh auditor. Yang kedua, implikasi untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material. Auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi dalam paragraf 8b bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan standar audit 315. Yang ketiga, prosedur audit alternatif. Prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja berupa prosedur untuk konfirmasi yang tak ada dalam paragraf A18 sampai A19 pada standar audit ini. Prosedur tersebut juga memperhitungkan hasil evaluasi auditor dalam paragraf 8b. Hasil prosedur komunikasi eksternal. Yang pertama, keandalan respons terhadap permintaan konfirmasi. Standar audit 500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Yang kedua, respons yang diterima secara elektronik sebagai contoh faksimiler atau email mengandung resiko keandalan. Yang ketiga, jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk
mengkoordinasi dan menyediakan respons untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjukkan untuk menangani resiko, yaitu 1. Respons mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Yang kedua, seorang responden mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespons. Dan yang ketiga, integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Selanjutnya, keempat, auditor diharuskan oleh standar audit 500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Contoh, pengguna pihak yang dikonfirmasi merespons melalui email. Auditor dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi yang sebenarnya mengirimkan balasan. Kelima, dengan sendirinya, suatu respons lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi sebagai konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung terhadap auditor. Yang keenam, suatu respons terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaannya. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respons tersebut sebagai bukti audit. Berikutnya, respons yang tidak dapat diandalkan. Pengguna auditor menyimpulkan bahwa suatu respons tidak dapat diandalkan auditor. Mungkin perlu untuk merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan standar audit 315. Sebagai contoh, suatu respons yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang menuntut untuk evaluasi sesuai dengan standar audit 240. Tidak direspons. Contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencakup yang pertama, untuk saldo akun piutang, memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan penjualan mendekati akhir periode. Yang kedua, untuk saldo akun utang, memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. Selanjutnya, sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Penerimaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Berikutnya, sebagai contoh, lebih sedikitnya respons atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi, atau suatu jumlah respons yang lebih besar daripada jumlah antisipasi, dapat menunjukkan faktor risiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan standar audit 240. Pengguna suatu respons atas permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasikan suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah dilakukan pada tingkat asersi. Untuk itu, respons terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencakup yang pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Yang kedua, faktor risiko kecurangan khusus. Penyimpangan yang tercatat dalam respons terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Penyimpangan mungkin dapat menunjukkan suatu kekurangan atau kekurangan-kekurangan dalam pengendalian
internal entitas atas laporan keuangan. Beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respons terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan karena saat pengukuran atau kekeliruan dalam teknis prosedur konfirmasi eksternal. Konfirmasi negatif. Kegagalan dalam menerima respons atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Sebagai contoh, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespons pengguna mereka yakin bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam penerimaan konfirmasi. Namun, kemungkinan lebih kecil merespons pengguna mereka yakin bahwa saldo akun mereka tercatat lebih besar. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama, suatu respons dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta dalam adanya penyimpangan. Yang kedua, suatu respons yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspons atau suatu respons yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan seperti yang dituntut oleh Standar Audit 330. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini.
Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini.